Assalamualaikum. Mengapa jika resesi global terjadi begitu mengkhawatirkan Indonesia dan bagaimana kiat masyarakat untuk menghadapi khususnya UMKM? Terjadinya inflasi tidak serta-merta menyebabkan resesi ekonomi jika bisa dikendalikan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi tetap positif. Karena resesi terjadi jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bernilai positif hingga kuartal kedua tahun 2022, di mana dipengaruhi faktor ekspor sekitar 24%, faktor konsumsi rumah tangga sekitar 51%, sisanya seperti faktor investasi. Kita akan ulas satu-satu ketiga faktor tersebut sehingga akan memberi gambaran bagaimana resesi global akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah faktor ekspor. Hingga September 2022, nilai ekspor Indonesia lebih tinggi dibanding impor. Ini yang memperkuat neraca perdagangan Indonesia dan membuat pemerintah sementara ini yakin dengan baiknya iklim ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah negara-negara mitra dagang Indonesia. Untuk ekspor non-migas ada Tiongkok, Amerika, Jepang, diikuti dengan ASEAN dan Uni Eropa. Ekspor non-migas memberi kontribusi sebesar 94% dari total ekspor Indonesia sampai dengan September 2022. Untuk impor, negara mitra Indonesia yaitu Tiongkok, Jepang, Thailand, diikuti dengan negara ASEAN dan Uni Eropa. Saat ini, Tiongkok dan Amerika sedang mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi dan Jepang mengalami inflasi melebihi target. Bahkan diprediksi Amerika dan Jepang akan jatuh ke jurang resesi tahun 2023. Dan ekonomi Tiongkok masih dalam ketidakpastian, ditambah krisis energi di Eropa akibat perang Rusia-Ukraina. Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia tersebut sangat mungkin berdampak pada ekspor Indonesia dan yang paling mengkhawatirkan jika impor Indonesia lebih tinggi dari ekspor. Jika ekspor turun, maka akan berdampak pada proses bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia, ditambah adanya inflasi. Dan pelemahan nilai tukar rupiah, maka akan berdampak pada biaya produksi perusahaan manufaktur yang bahan bakunya bergantung pada barang impor. Dan saat ini sudah terasa dampaknya, di mana kenaikan harga bahan baku dan lainnya menyebabkan biaya produksi meningkat. Maka perusahaan tidak sanggup melakukan produksi dan yang paling banyak dan paling mungkin dilakukan perusahaan adalah PHK. Bahkan diprediksi gelombang PHK terjadi di tahun 2023, di mana lebih dari 10.000 karyawan akan terdampak. Jika benar terjadi, maka banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan semakin memberi tekanan yang kuat terhadap daya beli masyarakat. Dan sangat mungkin terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena akan berdampak pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kedua, yaitu konsumsi rumah tangga, karena dipengaruhi belanja masyarakat atau daya beli masyarakat. Sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi trennya positif karena stimulus yang dilakukan pemerintah baik kepada pelaku usaha juga kepada masyarakat miskin untuk mendongkrak daya beli. Namun, jika berlangsung terus sampai kapan pemerintah kuat? Karena hingga sekarang belanja negara masih minus. Ini menandakan banyak belanja yang ditunda, dikurangkan, hingga dihilangkan pemerintah, sedangkan anggaran pendapatan negara terus merosot dan belanja masih berfokus pada bantuan sosial dan subsidi karena inflasi. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah investasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan banyak perusahaan Indonesia yang rugi, bahkan tutup, membuat investasi menjadi kurang menarik bagi investor, di mana nilai perusahaan terus turun sejalan menurunnya nilai saham. Maka, ketiga faktor inilah yaitu ekspor, konsumsi rumah tangga, dan investasi yang membuat pemerintah serta masyarakat Indonesia harus waspada akan efek domino bagi Indonesia jika resesi global benar-benar terjadi di tahun 2023. Oleh karena itu, bagaimana kiat-kiat masyarakat untuk menghadapinya? Yang pertama adalah masyarakat dengan status karyawan formal atau informal. Satu, yaitu fokuskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, sekolah, dan kesehatan. Dengan cara apa? Membeli barang-barang lokal seperti dari pasar tradisional dan hasil produksi perusahaan manufaktur lokal.
karena dengan sendirinya akan mempengaruhi perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dari sektor konsumsi rumah tangga. Yang kedua adalah perkuat support sistem keluarga atau tetangga dengan cara kurangi media sosial kecuali jika memang dibutuhkan untuk kerja atau usaha. Karena masifnya informasi yang beredar seringkali berdampak pada tekanan psikologis, belum lagi dampak COVID-19 yang masih terjadi, dan cuaca ekstrem di mana dapat menyebabkan menurunnya imunitas. Jika kondisi tubuh sehat, maka akan mengurangi biaya rumah sakit atau obat-obatan medis yang saat ini terjadi peningkatan harga dan sulit diprediksi. Maka lebih baik mengganti media sosial untuk sementara dengan interaksi dengan keluarga yang berada di dekat tempat tinggal atau tetangga. Karena interaksi langsung sangat membantu dalam membentuk pikiran yang positif untuk membuat fisik tetap fit. Atau untuk masyarakat di daerah bisa perbanyak interaksi dengan alam untuk menetralisir pikiran. Yang ketiga adalah lakukanlah hobi dengan low budget. Misalnya bercocok tanam. Untuk warga perkotaan bisa memanfaatkan lahan sempit untuk menanam seperti tanaman apotek hidup dan atau apa saja. Yang selanjutnya adalah kiat-kiat untuk pengusaha UMKM. Pertama, kurangi penggunaan barang atau bahan baku impor. Karena dalam ketidakstabilan harga dan nilai tukar rupiah, maka akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual ke konsumen. Yang kedua adalah jangan investasi berbiaya tinggi. Jika harus membuka usaha baru, lebih baik dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar agar bisa berbisnis dengan uang yang ada dan tanpa harus meminjam yang terikat dengan bunga. Dan yang ketiga, membuka bisnis yang insya Allah anti resesi. Jika akan memulai bisnis atau menambah bisnis baru untuk menambah pemasukan, maka bisa menjalankan bisnis yang berkaitan dengan pangan, seperti bisnis kuliner atau sembako. Selain itu, bisnis fashion yang bisa digunakan sehari-hari. Dan hal yang tidak kalah penting dari semua kiat-kiat tersebut adalah pertebal keimanan dan keilmuan dengan cara melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ibadah yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti seperti kajian-kajian atau majelis taklim, atau menghasilkan karya-karya serta hal-hal yang membuat banyak menggali ilmu melalui membaca dan menulis. Sekian, semoga bermanfaat.